Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini admin pengen ngasih review terkait adaptasi anime Sakamoto Days. Ya, Sakamoto Days adalah salah satu judul manga favorit admin untuk saat ini. Dan tentunya admin juga senang akhirnya dapat adaptasi anime. Tapi apakah admin puas dengan adaptasinya? Itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Admin juga udah riset dari video-video lain tentang adaptasi anime Sakamoto Days yang bakal dibahas sekalian. Nah, jadi adaptasi anime Sakamoto Days dari awal aja udah ramai kontroversinya mengenai openingnya. Kalian pasti udah tahu lah ya kalau visual atau animasi openingnya sangatlah biasa banget dan gak masuk ke selera sebagian banyak para fans termasuk admin. Karena menurut admin visual openingnya ini emang jelek, tapi untuk musiknya itu cukup bagus dan enak untuk didengar. Cuma ya itu, visual openingnya kurang bisa ngasih representasi yang bagus dengan lagunya. Admin tiap minggunya masih nontonin animenya dengan selalu skip opening, karena sebelumnya kan openingnya udah dirilis duluan, jadi admin udah tahu. Admin tadinya pengen review di 3 episode pertama, tapi nggak jadi. Sekalian aja admin tunggu habis episodenya, dan saat review ini dibuat udah berjumlah 10 episode. Hanya tinggal tersisa 1 episode lagi sebelum core pertamanya berakhir dan berlanjut di summer nanti. Ya, pendapat dari admin mengenai adaptasi anime Sakamoto Days kurang lebihnya sama seperti yang lain, yaitu anime Sakamoto Days ini mid banget. Bukannya begitu bagus ataupun yang segitu jeleknya, karena dari pandangan admin sebagai pembaca manga, animenya emang masih bisa dinikmati. Apalagi ngelihat banyak juga yang cuma nonton animenya aja dan belum terjun untuk baca manganya. Cuma bagi banyak fan yang udah ngikutin manganya, pasti agak kesel dan kecewa kenapa adaptasinya cuma segini. Admin sendiri udah nurunin ekspektasi, tapi tetap aja bagi admin adaptasinya masih belum bisa memenuhinya juga. Aduh, akhirnya ada juga judul favorit admin yang bisa dikata-katain. Kenapa sebagian besar bilang kalau adaptasinya mid? Jelas dikarenakan visual animasinya yang kurang smooth, kadang agak dirasa terlihat kaku. Namun problem utama menurut admin adalah staf produksinya kurang bisa mengeluarkan koreografi pertarungan yang ada di manga dengan sangat bagus. Pertarungan Sakamoto versus Boylet itu di manga keren banget, tapi ini pertarungannya jadi super biasa aja. Koreografinya itu nggak dapet sama sekali, dan emang admin sendiri ngerasa perpindahan potongan atau cutting dari frame ke framenya itu kaku, sehingga continuity adegan pertarungannya itu terasa aneh. Sama adegan aksinya itu yang selalu sering dibuat slow-mo, yang kadang membuat koreografinya itu kurang ngena. Pihak produksinya itu kalau admin lihat cuma pengen bisa menunjukkan adegannya bisa sesuai plek-ketiplek kayak di panel mangganya, tapi adegan dalam aksinya itu aneh yang bikin hilang koreografi fake-nya. Emang ada adegan aksi yang lumayan oke bagi admin, yaitu pas di episode 1 saat Sakamoto menyelamatkan Shin, sama pas di lab saat Sakamoto versus Kashima. Udah itu aja bagi admin yang lumayan oke untuk animasinya, sisanya mid banget. Selain di animasi aksinya, aura dalam mengintimidasi atau membunuh juga kurang banget. Di Sakamoto Days itu ada yang namanya killing intent atau niat membunuh, yang bisa kalian lihat saat Sakamoto gunakan ke Boylet ataupun selur ke Shin. Itu juga kurang menegangkan untuk animasinya. Mungkin kalau ini ada kaitannya biar kelihatan agak ramah, karena kalau kalian sadar juga buat yang udah baca mangganya, art dan desain karakter Sakamoto Days itu agak kasar, tapi di animenya malah dibuat cukup halus. Kasusnya bisa kalian lihat di kemunculan Mr. X atau si Slur. Ya ampun, ini apa-apaan coba? Gak ada serem-seremnya dan jadinya malah aneh. Pokoknya buat kalian yang belum baca mangganya, buruan deh baca sendiri, mulai dari volume 1-nya sampai volume 4, karena core pertama ini diadaptasi dari 4 volume. Silakan kalian compare dan ekspektasi apa yang akan muncul, biar kalian tahu kalau adaptasi anime Sakamoto Days itu bukan sesuatu yang fan-fan aja. Pada lighting atau pencahayaannya juga sering banget terlihat gelap,
Lalu bagian terakhir yang admin pengen bahas adalah pacingnya. Pacing animenya ini berjalan sangat cepat, banyak chapter yang kena skip, tapi sebagian besar adalah chapter slice of life yang impactnya itu kurang. Tapi di episode 10 kemarin ada satu chapter yang kena skip, yaitu saat Sakamoto merayakan anniversary pernikahannya dengan Aoi. Serius itu padahal momen yang sangat penting guna menunjukkan hubungan Sakamoto dengan istrinya yang telah merubah hidup Sakamoto jadi baik. Tapi kenapa itu malah di skip? Ini udah bener-bener kacau sih. Emang di lain sisi alurnya jadi nggak kelamaan karena pacingnya cepet. Namun kalau hal ini terus berlanjut sampai core 2-nya, udah nggak tahu lagi gimana dah arahan dari sutradaranya itu. Sebenarnya yang diinginkan oleh banyak fan nggak sampai setinggi animasi dewa kayak Demon Slayer ataupun Dandadan. Karena menurut admin Dandadan wajar aja harus dapat adaptasi super kayak gitu. Karena cerita yang dibawakan itu aksi supernatural yang luar biasa. Tapi di Sakamoto Days nggak perlu sampai sebegitu dewanya yang diminta untuk animasinya. Cukup bisa setara kayak Spy Family ataupun Windbreaker aja lah. Jangan jadi kayak Tokyo Revenger, Sumasu no Valkyrie ataupun Blue Lock. Dibandingkan sama Dr. Stone yang satu studio juga, sama Blue Box yang juga dari studio cabangnya, yang tayangnya barengan sama Sakamoto Days. Sakamoto Days kualitasnya masih di bawah mereka, bahkan openingnya dipantatin sama opening Dr. Stone yang seru abis dari musik dan visualnya. Lagi-lagi Sakamoto Days cuma berada di mid atau tengah-tengah di antara kedua kriteria bagus banget kayak Dandadan sama jelek banget kayak Sumatsu no Valkyrie season 1. Harusnya di season 2 nanti bisa aja berubah kalau banyak yang kritik agar anime Sakamoto Days bisa jauh lebih bagus lagi. Contohnya yaitu kayak Chainsaw Man. Chainsaw Man itu banyak dikritik gegara penggunaan CGI yang dirasa kurang, padahal CGI-nya cukup bagus, tapi karena dikritik dan kurang memuaskan, akhirnya di movie atau sequelnya semua staffnya berubah. Dan bisa dilihat dari trailernya kalau yang sekarang animasinya jadi sangat menjanjikan. Tapi ngelihat kasus Sakamoto Days ini agak susah karena di platform streaming Sakamoto Days punya rating tonton yang tinggi. Momen di core 2 nanti yaitu dalam adegan pertarungannya yang bakal lebih gila dan epic lagi karena udah mulai memasuki konflik yang serius. Tapi kalau kualitasnya masih sama kayak core 1, siap-siap aja sutradara dan staf produksinya bakal dihujat habis-habisan. Apalagi di summer nanti banyak anime yang bisa di-compare sama adaptasi anime Sakamoto Days, yaitu kayak Dandadan season 2 dan Kaiju Number 8. Udah sangat admin nantikan kritikan pedas dari para fan di berbagai forum supaya kedepannya atau di season 2 nanti anime Sakamoto Days jadi lebih bagus. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.